Halo guys, ketemu lagi dengan program Solo Bersimfoni, program ngomel, ngobrol milenial. Kali ini istimewa karena kita di Gedung Berlian. Iya, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama orang yang ada di samping saya, muda, milenial, ganteng, pinter, dipek dewe. Nah, siapa dia? Ketua Komisi E. Wah. Mas Ame, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Ame. Karena kita masih protokol COVID, Ya, kita tetap menggunakan 3M, ya. ya. Ya, 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, tapi karena kita program podcast, kita tetap pakai hand Iya. sanitizer, ya Mas ya. Dan saya yakin tadi Mas Ame sudah, sekarang tinggal dicek suhu tubuhnya. Kalau normal kita lanjutin, kita buka masker. Setuju ya Mas ya? Oke. Oke. Saya 36 guys, aman. Nah, Mas Ame 35,5 aman. Ya. Lanjut ya Mas. Oke. Izin buka masker. Siap. Ya, Oke. Mas Ame, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih. Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Ame ini Ketua Komisi E. Wah, sangar ya. Ketua Komisi E itu yang membidangi Kesra. Apa aja itu, Mas? Kesra meliputi hak dasar masyarakat banyak sekali, pendidikan, kesehatan, sosial, terus kebencanaan, ada keperempuanan dan anak, dan juga ada kesehatan, rumah sakit provinsi. Pemuda dan olahraga juga. Pemuda dan olahraga khususnya. Pendidikan. Betul. Saya habis baca, jadi hafal. Iya. Oke, Mas Ame. Ceritakan sedikit tentang Mas Ame ini. Semudah ini sudah di posisi sampai sejauh ini sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Silakan. Ya, terima kasih. Sedikit cerita tentang biografi atau diri saya sendiri. Ya, sebenarnya nggak begitu mudah-mudah amat. Karena tampilan saja agak-agak menang ini dari Mas Farid. Jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Umur saya sekarang sudah 36. 36 saya masuk itu mulai proses mencalonkan diri itu di umur 29, jalan 30. Oh. Tapi karena pertama kali tidak jadi, tapi ada PAW pasca 2 tahun di 31, saya itu jadi anggota DPRD. Oke. Pertama sih di Komisi D bagian infrastruktur. Oke. Selang di sana 1,5 tahun, terus 2 tahun di Komisi E. Jadi sebelum di Ketua Komisi E, sebelumnya saya menjabat di Sekretaris Komisi E. Oke. Bocorin dapil mana dong Mas? Jawa Tengah. Saya di dapil Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Oke. Dapil 13 Jawa Tengah. Dapil 13 guys. Ini loh contoh motivasi pemuda milenial. Jadi apa yang dikerjakan pemuda milenial sekarang untuk sukses, contoh beliau. Oke, Mas Ame, beberapa waktu yang lalu kita Solo Bersimfoni juga memperoleh undangan untuk ikut terlibat, dan kita juga pernah mengadakan FGD ya di HK Hotel terkait dengan rancangan pengembangan kepemudaan. Ini tolong dong diceritakan sampai saat ini rancangan pengembangan kepemudaan yang beberapa kali kita juga ikut terlibat, sampai saat ini sejauh mana? Ya, teman-teman menggagas apa ini raperda yang cocok di Komisi E yang kita inisiasi untuk diangkat di tingkatan Jawa Tengah. Ya. Ada pemikiran yang lain, ada tentang ketenaga kerjaan, ada kesehatan dan lain sebagainya, tapi akhirnya dipilih salah satunya adalah tentang kepemudaan. Sehingga memang ini serius dipersiapkan oleh Komisi E sebagai inisiasi. Kita bekerja sama dengan dinas terkait, baik mitra kerja secara langsung, Dinas Pemuda Olahraga, ataupun juga bagian Kesra, yang mana memang ini secara serius kita garap potensi-potensi dan juga studi-studi yang ada di daerah-daerah lain
kita gali, kita ambil semangatnya untuk bisa kita terapkan di Jawa Tengah. Di tahun 2020 pembahasan selesai. Oke. Namun karena di situasi pandemi terbatasnya waktu, terakhir yang konsultasi dengan Kemendagri akhir tahun sudah kita selesaikan. Nah, baru minggu kemarin itu pengembalian dari Kemendagri itu turun, sehingga maksimal bulan depan kita sudah bisa diparipurnakan dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Berita baik ya guys. Jadi ini dari koreksi dari Kemendagrinya sudah turun dan ada seruing-seruing bahwa di bulan depan insya Allah sudah ada penetapan. Mudah-mudahan ini menjadi payung regulasi untuk pemuda Jawa Tengah. Ya. Oke, bicara pemuda Mas. Siap. Pemuda sekarang itu kita juga pernah muda ya, pernah umur belasan gitu. Rasanya saya masih muda. Saya juga. Rasa-rasanya kalau remaja kita itu sekarang dengan kebiasaannya sangat berbeda dengan remaja kita zaman dulu. Mainnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Kebiasaan remaja sekarang itu 3M, multimedia menguasai, multi platform, banyak menguasai platform, multitasking, melaksanakan satu kegiatan itu dengan banyak hal. Nah, ini pemuda sekarang itu. Ini kalau terkait dengan digitalisasi, literasi, pengembangannya seperti apa? Pemuda ke depan di dalam barangkali di dalam rancangan Raperda itu kira-kira gambaran pemuda milenial ke depan itu seperti apa gitu Mas? Baik, ini agak pelan-pelan ini karena yang saya jelaskan itu satu isi Raperdanya. Iya. Maksud dan tujuan, landasan filosofis, landasan ilmiah dan lain sebagainya. Tapi senyatanya sederhananya begini. Bagaimana peran negara dalam pengelolaan kepemudaan? Pemuda adalah umur produktif, sebagaimana undang-undang itu adalah 16 sampai 30 tahun. Tapi versinya WHO sampai 60 tahun. Alhamdulillah. Karena itu masih usia produktif, apalagi ADART KNP itu juga sampai 40 tahun. Sehingga bagaimana memanfaatkan potensi ini untuk bisa turut serta dalam mengembangkan proses-proses pembangunan pemerintah daerah. Itu capaiannya, artinya produktif dalam skala masing-masing, dalam bidang masing-masing, minimal mereka juga bisa membantu dalam pensuksesan program-program pembangunan pemerintah daerah. Itu positifnya. Negatifnya kalau tidak bisa mengelola secara utuh bagaimana potensi pemuda ini digarap, itu ya mereka akan jadi ancaman, mereka akan menjadi beban bagi negara. Sehingga konsekuensinya bisa tidak bisa negara harus andil dalam proses memfasilitasi sarana prasarana apa yang dibutuhkan pemuda di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana cara ngerti tentang pola pikir anak muda zaman segini ya dari panjenengan-panjenengan itu kita taunya. Yang sering riset, yang sering turun ke lapangan, yang sering bergaul dengan anak-anak muda sehingga pemerintah provinsi tahu arahannya kemana dan fasilitasi apa yang cocok. Jangan-jangan kita memberikan gedung pemuda, ternyata mereka pinginnya hanya ruangan kecil, yang penting wifi-nya full, buat foto-foto ya, perlengkapan lengkap dan mereka bisa selfie dan lain sebagainya. Artinya tidak mudah. Kadang itu mereka hari ini seneng rock itu, besok itu sudah jadi kempotan Mas, sudah ambiar semua. Artinya pola generasi ini memang yang harus kita tahu formatnya. Bukannya kita memaksakan mereka harus berpikir nuwo atau dalam bahasanya gitu, tapi kita yang harus memudahkan diri dan masuk menyelami di dunia mereka, sehingga fasilitasi itulah hadir secara spesifik di Raperda ini ya, fasilitasi tentang penyadaran, pemberdayaan, perkembangan pemuda itu kita hadir, negara hadir di setiap proses-proses program tersebut. Mas, satu pertanyaan yang terkait dengan usia. Usia tadi 16 sampai 30. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Kepemudaan. Artinya anak-anak kita yang di SMA SMK itu sudah masuk remaja pemuda ya, masuk di dalam rancangan Undang-Undang Raperda Kepemudaan ini.
kalau mereka sekarang di dunia pendidikan, kira-kira bagaimanakah arah daripada Raperda ini bisa mengcover kebutuhan dari remaja milenial kita yang notabene sekarang masih di SMA atau SMK, ini masuk atau tidak, atau kalau masuk gambarannya seperti apa? Ya. Secara spesifiknya masuk karena kategori umurnya itu 16 sampai 30, itu Undang-Undang 40 di tahun 2009. Artinya memang itu amanat. Dan kebetulan di pemerintah provinsi SMA SMK itu masuk dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi. Oke. Sehingga kita bisa langsung bagaimana kita meng-hire mereka yang punya potensi-potensi organisasi, bagaimana kita menyisipkan penguatan tentang ideologi kebangsaan, tentang pluralisme, tentang bagaimana mereka untuk saling bekerja sama dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu masuk di situ. Sehingga kita bisa langsung berkoordinasi antar mitra dinas Dinpora dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena ini saling terkait dan kita sudah rancangkan itu juga dalam pembahasan Raperda, bagaimana sinergitas di antara dinas-dinas yang lain, terutama di Dinas Pendidikan. Oke, Mas Ame, pertanyaan terakhir ini. Saya nyebut Mas Ame ini panggilan sayang, sebetulnya namanya Mas Abdul Hamid, sarjana pendidikan Islam. Agama Islam. Jadi kalau saya lafalnya Assalamualaikum harus pas, nanti diprotes sama beliau ya. Pertanyaan terakhir Mas Ame, remaja milenial asik dengan digitalisasi, sering sekali mereka kurang pembekalan tentang beberapa ketentuan atau juga kadang-kadang menyangkut masalah hukum, masalah pidana, terkait dengan sarkasme atau terkait dengan intoleransi atau bahkan juga radikalisme. Ada resiko-resiko mereka dan sebagian dari anak-anak kita juga terjerumus entah sadar atau tidak sadar akhirnya masuk di dalam ranah hukum. Nah, ini resiko mereka. Kira-kira untuk remaja milenial seperti itu pendekatannya seperti apa gitu? Ya, ini dunia teknologi informasi. Kita anggap itu sebagai ya pedang bermata dua. Salah satu sisi positifnya mereka bisa berselancar dalam hal informasi-informasi yang tidak ketahui secara praktis, secara simple. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang selama ini tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah. Kita harus tiap hari sekolah berseragam dan lain sebagainya. Tapi dengan internet ini mereka sudah bisa sampai kemana-mana, komunikasinya bisa dengan masyarakat di negara yang lain dan lain sebagainya. Tapi salah satu sisi bagaimana bahayanya kalau memang ini tidak diarahkan kepada hal yang positif. Lah, posisi yang di sini itu ya kita juga harus bisa masuk dalam dunia mereka. Apa sih sulitnya untuk memberikan satu ideologi kebangsaan kepada mereka melalui sosial media, kampanye-kampanye tentang kebangsaan, nasionalisme, pluralisme dan lain sebagainya. Banyak sekali memang indikasi-indikasi mereka secara terarah dari mulai nilai pluralisme itu belum sampai tertanam, yaitu dengan munculnya intoleransi. Intoleransi nantinya akan memunculkan radikalisasi. Karena semakin kuatnya intoleransi, mereka semakin yakin apa yang dilakukan dia itu adalah benar, tanpa memikirkan orang lain. Sehingga pergaulan inilah yang senyata-nyatanya memang dibutuhkan. Secara fisik, secara connecting dalam jaringan dan lain sebagainya, tapi kuncinya adalah pemikiran terbuka. Pemikiran terbuka. Dan negara harus siap bahwa mereka melakukan hal itu tidak semata-mata salah mereka. Tapi kadang-kadang bagaimana kita juga sebagai orang tua ataupun negara belum mampu untuk mengarahkan kepada hal yang benar. Jadi kaji itu permasalahan yang serius, karena memang pemuda salah satu adalah generasi bangsa yang mereka melakukan apapun sampai tingkatan kriminal, kita harus memperhatikan kepada mereka. Jangan dicibir,
jangan dipisahkan dari yang lain, tapi kita harus mempunyai satu penguatan yang lebih, edukasi yang tiada henti. Pemerintah tidak bosan-bosan untuk melayani dari pemuda-pemuda yang seperti ini. Oke. Sekedar underline di rancangan Raperda, saya juga melihat itu masuk di dalam penyadaran juga ya Mas ya. Iya. Artinya itu semua sudah masuk guys. Jadi kita doakan bersama-sama guys supaya Raperda ini segera diputuskan dan remaja atau pemuda di Jawa Tengah sudah memiliki payung hukum dan dampaknya juga nanti di kabupaten kota akan mengikuti rujukan daripada Raperda Pembangunan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah. Oke guys, sampai di sini dulu dan Mas Amek, sukses selalu. Amin, amin. Lindungi pemuda, bangkitan pemuda, semangati pemuda. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.